kecintaan kita kepada Rasulullah tidak akan pernah sedikit pun terpupus, insya Allah sampai akhir hayat ya Habib. Rasa sedih, haru dirasa di hati kami karena berkumpul bersama para keturunan Rasulullah SAW. Pertama-tama yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nampak di hadapan kita, yang luar biasa banyak, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada beliau-beliau semua. Begitu juga yang kita hormati para asatid, para tuan guru yang nampak hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan beliau-beliau, dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesabaran untuk selalu membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ribuan orang yang pada malam hari ini sedang lupa kepada Allah, sedang terlena dengan kenikmatan dunia yang fana. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Tadi ketika kita perjalanan menuju sini, di jalan luar biasa kita lihat pemuda-pemudi yang tua, yang muda. Mereka sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya orang yang sedang lalai, sedang lupa kepada Allah, Allah pilih manusia-manusia yang terpilih untuk bisa hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dihadirkan oleh Allah ke tempat ini? Tidak ada maksud lain dari Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan yang disimpan di buku amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita ingin mengucapkan juga selamat kepada sahibul bait yang telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tuan rumah di dalam menyelenggarakan acara maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membuat acara maulid di tempat kita sesungguhnya itu bukan atas kemauan kita, tapi sesungguhnya itu adalah pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan takut ketika kita mengeluarkan harta, tenaga, pikiran atau apapun itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak akan lupa kepada kita. Perilaku sekecil apapun yang kita lakukan untuk Rasulullah, maka itu akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan kebaikan bagi kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sejarah, di dalam Sahih Al-Bukhari, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah satu sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ini dia memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dimanapun Rasulullah berada, maka Rabi'ah akan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di suatu hari
Rabi'ah menginap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidur di rumah, Rabi'ah tidur di luar rumah, menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pintu masuk rumah. Ketika datang waktu subuh, Rabi'ah bangun sebelum Rasulullah keluar. Rabi'ah bergegas menyiapkan air di ember untuk digunakan berwudu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh Rabi'ah air tersebut disiapkan di luar rumah. Kemudian tidak lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah tersebut, melihat air untuk wudu sudah disiapkan oleh Rabi'ah. Rasulullah bahagia melihat apa yang dilaksanakan oleh Rabi'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berwudu dengan air tersebut. Kemudian Rasulullah saking bahagianya, Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal ma syi'ta. Kata Rasulullah kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang kau mau. Perilaku Rabi'ah adalah menyiapkan air untuk wudu Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Rabi'ah, atas amal baikmu ini kepadaku, mintalah apapun yang kau mau. Apa jawaban daripada Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, as'alu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Rabi'ah menjawab, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga nanti. Amalnya kecil, menyiapkan air wudu. Ketika kata Rasulullah mintanya bersama Rasulullah di surga. Ini mintanya lebih banyak daripada amal yang dilakukan. Amalnya kecil, yaitu menyiapkan air. Mintanya ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am, walakin a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabi'ah, iya, akan tetapi bantulah dengan engkau melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya kepada permintaan Rabi'ah ingin bersama Rasulullah di surga atas amalan yang kecil, menyiapkan air wudhu. Maka apakah mungkin ketika sahibul bait di sini menyiapkan ini semua, menyiapkan makanan, tempat, harta, tenaga untuk Rasulullah, apakah mungkin Rasulullah melupakan kita di hari kiamat nanti? Menyiapkan air wudhu dibalas dengan surga. Maka ketika kita menyiapkan acara maulid seperti ini, tidak mungkin Rasulullah lupa kepada kita. Maka sangat-sangat beruntung kepada orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan rumahnya tempat menjamu tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, maka otomatis kita akan senang kepada dia, kita akan cinta kepada dia. Apabila ada tetangga kita yang setiap hari dia membantu kita, maka pasti hati kita akan senang kepada tetangga kita. Ketika ada anak kita yang mana anak tersebut setiap hari berbakti kepada kita, berbuat baik kepada kita, pasti kita akan senang kepada anak tersebut. Maka kalau memang kita suka senang ketika ada orang berbuat baik kepada kita, apabila kita suka cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, coba kita introspeksi diri kita, apakah sudah ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang mana yang ada di pikiran beliau adalah umatnya. Setiap hari, setiap waktu yang beliau pikirkan adalah kita. Setiap hari Rasulullah hanya berbuat baik kepada kita. Apakah ada jatuh cinta di hati kita kepada Rasulullah? Kita ini umat-umat Rasulullah. Kita ini Pak, nanti di padang mahsyar yang diingat oleh Rasulullah adalah kita. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah
wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, setiap nabi memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi dan rasul sudah menggunakan doa tersebut. Ada satu doa setiap nabi dan rasul dikasih oleh Allah, yang mana doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sudah menggunakan doa tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi sudah menggunakan doa tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang pasti dikabulkan itu beliau belum gunakan, dan beliau mengatakan, aku simpan doa tersebut untuk menjadi syafaat di hari kiamat untuk umatku. Bayangkan, punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, tapi beliau tidak gunakan untuk pribadi beliau. Beliau tidak gunakan untuk keluarga beliau. Beliau simpan doa tersebut khusus untuk kita, umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat aneh ketika kita tahu pengorbanan Rasulullah seperti apa kepada kita, tapi kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika anak kita berumur 7 tahun, adalah ajarkan kepada mereka kecintaan kepada Rasulullah. Ajarkan kepada putra-putri kita ketika mereka berumur 7 tahun bahwa Rasulullah sifatnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, agar sejak dini mereka jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini zaman yang sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita introspeksi diri kita, coba kita periksa rumah kita. Pulang dari sini, coba kita tanya anak kita, apakah mereka hafal nasabnya Rasulullah atau tidak? Dan di samping itu kita tanya, pemain bola Real Madrid siapa? Anak-anak kita lebih mengidolakan orang kafir daripada mereka mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita lebih kenal kepada pemain bola daripada kenal kepada Rasulullah, yang mana di hari kiamat pemain bola tidak bisa menyelamatkan anak kita, hanya Rasulullah yang bisa menyelamatkan anak kita. Dan kalau nanti kita pulang dari tempat ini, pulang ke rumah kita, kita tanya anak kita dan anak kita tidak kenal kepada Rasulullah, maka ketahuilah dosa itu berada di kedua orang tua. Kita lalai di dalam mendidik anak kita. Anak kita kalau nilai sekolahnya jelek, kita marah dan kita perhatikan anak kita. Tapi ketika anak kita tidak kenal kepada Rasulullah, kita diam 1000 bahasa. Kita biarkan anak kita seperti itu. Ketahuilah kalau anak kita tidak kenal kepada Rasulullah dari sekarang, siapa yang akan menolong anak kita di hari kiamat nanti? Ajarkan kepada anak kita dari sejak dini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar anak kita hafal tentang Rasulullah, sifatnya Rasulullah, kepribadian Rasulullah, agar dari kecil anak kita cinta dan tumbuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiklah putra-putri kalian tentang 3 perkara. Kalau kita mau tahu apa yang penting yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita, ini 3 perkara. Mari pulang dari sini kita introspeksi diri kita. Mari pulang dari sini kita perbaiki rumah kita. Jangan sampai nanti ketika anak kita tumbuh dewasa, dia tidak kenal kepada Rasulullah, akhirnya kita menyesal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didiklah putra-putri kalian akan 3 perkara. Ajarkanlah mereka 3 perkara ini
Apa yang pertama? Yang pertama, hubbi nabiyihim. Yang pertama, ajarkanlah kepada putra-putri kalian kecintaan kepada nabi mereka. Dari kecil Pak, anak itu dari umur 5 tahun, umur 4 tahun ajarkan nyanyi-nyanyian tentang Rasulullah. Umur 7 tahun perintahkan dia menghafal nasabnya Rasulullah. Ceritakan kepada putra-putri kita tentang Rasulullah. Coba kita biasakan di setiap hari ada waktu di mana kita duduk dengan putra-putri kita, ajarkan ilmu agama kepada mereka. Kalau memang kita tidak mampu, kita tidak punya ilmu untuk mengajarkan putra-putri kita, maka perintahkanlah anak-anak kita untuk berangkat belajar kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan mereka ilmu agama. Kata Rasulullah, yang pertama yang harus kita ajarkan kepada putra-putri kita adalah kecintaan kepada nabi mereka. Kenapa? Karena kalau sudah timbul kecintaan kepada Rasulullah, dengan sendirinya anak ini akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu itu anak dari umur 5 tahun sudah hafal siapa Rasulullah, sudah hafal ini, sudah hafal itu. Tidak datang umur 12 tahun kecuali anak tersebut sudah hafal di luar kepala tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita introspeksi diri kita, jangankan anak kita, bapaknya aja nggak tahu siapa Rasulullah. Kalau kita introspeksi diri kita aja nggak tahu siapa Rasulullah. Hadir maulid aja, oh tetangga bikin maulid nggak enak, kalau nggak hadir akhirnya kita hadir. Seakan-akan Rasulullah itu adalah orang biasa bagi kita. Padahal kita nggak tahu siapa yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Kalau kita tahu Pak, orang-orang kafir, peneliti, para ilmuwan orang kafir, mereka itu merasa takjub melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kan buku yang dikarang di mana 100 orang yang paling berpengaruh di dunia dari zaman dulu sampai sekarang. Yang mengarang ini orang Amerika. Dia tempatkan nomor 1 adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata pengarang ini, dia orang Kristen. Kata pengarang ini, aku tidak tahu siapa yang ada lebih bagus daripada Muhammad. Akhlak dia paling bagus, strategi perang dia paling bagus, semua kesempurnaan ada di dia. Sampai aku bingung, tidak ada yang lebih bagus daripada Muhammad. Kita umat Rasulullah dari sejak kecil tidak kenal kepada Rasulullah. Dan juga acara-acara maulid ini adalah acara yang penting untuk kita mengenalkan kepada Rasulullah. Maka di sini kita ingin mengingatkan juga kepada para panitia-panitia maulid. Biasakan kalau kita membuat acara maulid, undanglah penceramah yang mengenalkan Rasulullah kepada hadirin. Jangan kita undang penceramah yang membahas perkara-perkara yang lain. Bulan ini adalah bulannya Rasulullah. Ketika kita mengundang orang-orang acara maulidnya Rasulullah, berarti kita mengundang orang-orang untuk menghadiri pengkajian tentang kehidupan kepribadian Rasulullah. Maka kepada para panitia maulid, kalau kita buat acara maulid, undanglah penceramah-penceramah yang mengingatkan kita kepada Rasulullah, yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah, yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah. Jangan kita kotori acara-acara maulid dengan kita menjelaskan hal-hal yang lainnya. Kembali ke pembahasan kita. Yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dianjurkan untuk kita ajarkan kepada putra-putri kita, wa hubbi ahli baitihi, dan ajarkan kepada putra-putri kita agar mereka cinta kepada keluarga Rasulullah. Termasuk yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah agar mereka bisa cinta kepada keluarga Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa kita cinta kepada Rasulullah tanpa cinta kepada keturunannya. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada cucu-cucunya Rasulullah, ketahuilah cinta kita dusta, bohong, tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena
Disebutkan di dalam hadis lain, dalam cinta kepada Rasulullah itu ada derajatnya. Apa arti derajat di sini? Artinya kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada yang sebelumnya. Kalau kita cinta kepada yang sebelumnya, berarti kita cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta kepada Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ahibbullaha lima yughdhukum min ni'amih, wa ahibbuni lihubbillah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Kemudian wa ahibbuni lihubbillah, kata Rasulullah, dan cintailah aku agar kalian dianggap cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi nggak cinta kepada Rasulullah, maka cinta kita bohong. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku, keturunanku, agar kalian termasuk orang-orang yang dianggap cinta kepadaku. Jadi derajat pertama di dalam kecintaan, cinta kepada keluarga Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada keluarga Rasulullah, berarti kita dianggap orang yang cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sejak kecil, anak kita ajarkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita tahu manusia yang paling afdal setelah Rasulullah, sahabat yang paling afdal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, perhatikanlah keridhaan Nabi Muhammad dengan keridhaan keluarganya. Kalau kita ingin membuat Rasulullah ridha, bikinlah keluarga Rasulullah ridha kepada kita. Itu yang kedua yang harus kita ajarkan kepada anak kita, cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatil Quran, dan ajarkanlah putra-putri kita untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, kata Rasulullah, ajarkan anak kita membaca Al-Quran. Tapi para ulama ketika mengkomentari hadis ini, para ulama mengatakan bukan hanya Al-Quran saja, tapi semua ilmu agama harus kita ajarkan kepada putra-putri kita. Tanggung jawab kedua orang tua adalah mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Banyak di zaman sekarang, anak kita sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tapi anak kita buta akan huruf Al-Quran. Nggak tahu huruf Al-Quran sama sekali, tapi orang tuanya masih bisa tersenyum. Ini suatu hal yang aneh. Dan hati-hati kepada para orang tua. Ibu, bapak, tolong perhatikan anak-anak kita. Apabila anak kita di masa kecil tidak kita didik dengan baik, kemudian dia tumbuh dewasa dan tua, dia durhaka kepada kita, ketahuilah jangan kita salahkan anak kita, tapi salahkanlah kita yang tidak mendidik anak kita dengan baik. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada salah seorang ayah mengeluh kepada Sayyidina Umar akan kedurhakaan anaknya. Ayah ini datang kepada Sayyidina Umar, mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, anakku durhaka kepadaku. Kemudian dipanggil anak ini oleh Sayyidina Umar. Ketika dipanggil anak ini oleh Sayyidina Umar bertanya kepada anak ini, wahai anak, apakah betul engkau durhaka kepada orang tuamu? Anak ini balik bertanya kepada Sayyidina Umar. Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, hal 'alal walidaini haqqun lil walad? Kata anak ini bertanya kepada Sayyidina Umar,
Wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tua kepada anaknya? Kata Sayyidina Umar, "Na'am." Iya, kata Sayyidina Umar. Ada beberapa hak yang wajib ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya. Apa? Yang pertama, kata Sayyidina Umar, mencari ibu yang baik untuk anak. Yang kedua, memberi anak nama dengan nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan anak ilmu agama. Kata sang anak ini, "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, ayahku tidak menunaikan hak yang wajib dia tunaikan kepadaku. Dia mencarikan ibu bagiku seorang hamba sahaya, dan dia memberiku nama dengan nama yang buruk. Dan yang lebih penting dari itu, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepadaku." Apa jawaban Sayyidina Umar kepada ayah ini? "Laqad aqaqta alaihi qabla an ya'uqqa alaik." Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai ayah, ketahuilah, engkau telah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Kalau kita tidak mendidik anak kita dengan benar, kalau kita tidak ajarkan ilmu agama kepada anak kita, nanti ketika anak kita durhaka kepada kita di masa tua, jangan salahkan anak kita, sesungguhnya kesalahan ada di tangan kita. Maka sebelum datang waktu penyesalan, sebelum kita menyesal, mari kita perbaiki rumah kita. Banyak dari kita hadir maulid rajin, tapi di rumah kita biarkan. Anak kita biarkan. Istri kita biarkan. Lebih berharga daripada anak kita. Kalau kita pelihara ayam, maghrib belum datang, ayam kita cari. Tapi kalau anak maghrib belum pulang, kita biarkan. Sungguh-sungguh menyedihkan di zaman sekarang, di mana orang tua lebih mementingkan hewan daripada anaknya. Nanti ketika setelah tua anak tersebut, orang tua mengeluh, anak saya tidak berbakti kepada saya, anak saya tidak bantu saya. Jangan salahkan anakmu, yang salah adalah kamu, karena kamu tidak mendidik anakmu dengan pendidikan yang baik. Maka acara-acara seperti ini, mari kita jadikan ajang introspeksi diri kita. Perbaiki rumah kita sebelum kita memperbaiki orang lain. Percuma kita terlihat baik oleh orang lain, tapi rumah kita hancur acak-acakan. Coba kita perhatikan istri kita, bagaimana sholatnya dia, bagaimana auratnya dia, bagaimana kepribadian kesehariannya dia. Anak kita, coba kita perhatikan bagaimana hubungan dia dengan Rasulullah. Bagaimana, apakah dia kenal kepada Rasulullah? Bagaimana ilmu agamanya dia? Ayo mari kita perhatikan keluarga kita sebelum kita perhatikan yang lain. Ingat, di hari kiamat nanti kita akan menyesal kalau kita membiarkan anak kita seperti itu. Kalau kita tidak didik anak kita dengan pendidikan yang baik, maka akan datang hari kiamat dan kita dalam keadaan menyesal. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, kita ingin mengingatkan bersama-sama. Kemarin waktu acara maulid di Habib Berry, sempat disinggung oleh Ustadz Zai bahwa acara-acara maulid seperti ini, mari kita jadikan ajang untuk kita bersatu, semakin kokoh di dalam ukhuwah Islamiyah. Karena sesungguhnya ketika kita bersatu, kita akan kuat. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah di dalam Al-Quran, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa la tanaza'u, jangan bercerai-berai, jangan terpisah-pisah, jangan terbelah-belah. Ingat, ketika kita bersama-sama kita akan kuat. Acara maulid ini jangan dijadikan ajang saingan satu sama lain. Oh, saya mau bikin maulid di sini, saya bikin acara lagi maulid di sana. Bukan. Atau ada majlis ta'lim dijadikan saingan satu sama lain. Kalau kita buat majlis ta'lim, kemudian ada orang lain buka majlis ta'lim yang baru, wah kita marah. Murid kita dilarang belajar ke sana.
jangan belajar ke sana. Ini apa? Kalau ada seseorang membuat acara maulid, membuat majlis ta'lim, atau membuat pesantren, tapi dia gunakan pesantren, majlis ta'lim dan maulid ini adalah tempat untuk dia berlomba-lomba dengan temannya, untuk bermusuhan dengan temannya, ketahuilah niat daripada orang yang membuat ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Haddad di sebagian kitab beliau mengatakan, kalau kita ingin tahu seseorang ikhlas atau tidak di dalam berdakwah, maka lihatlah bagaimana reaksi dia ketika ada orang yang sama seperti dia dekat rumahnya dia. Kalau dia sebagai ustadz, kemudian di samping rumahnya ada ustadz lagi yang berdakwah, kalau hatinya dia tenang, hatinya dia senang, ketahuilah ustadz itu berdakwah dengan ikhlas. Tapi kalau misalnya ada seorang ustadz, ketika ada ustadz lain buka majlis dia marah, bahkan dia larang muridnya untuk datang ke sana, ketahuilah niat ustadz ini hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari dunia, untuk mencari ketenaran. Maka jangan kita belajar dengan orang-orang di dalam berdakwah maksudnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penting untuk kita perbaiki niat kita. Acara-acara seperti ini bukan untuk perlombaan, bukan kita berpecah belah. Justru ini adalah ajang di mana kita bersatu. Ketika kita bersatu maka kita akan kuat. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di sebagian kitab beliau menceritakan, ada seseorang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ini punya anak banyak, dan orang ini sudah dalam keadaan sakaratul maut. Orang ini ingin berwasiat kepada anak-anaknya bahwa ketika kalian, wahai anak-anakku, bersatu, maka kalian akan kuat. Dan apabila kalian bercerai-berai, kalian bermusuhan, maka kalian akan lemah. Apa yang dilakukan oleh orang yang bijaksana ini? Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, orang ini memerintahkan satu anaknya, coba tolong keluar ambil satu kayu. Si anak keluar dari rumah, dia ambil satu kayu, dia masuk ke dalam rumahnya. Di hadapan sang orang tua, kata orang tuanya, coba patahin kayu tersebut. Dipatahin oleh anak itu. Dengan mudah sang anak mematahkan kayu tersebut. Kemudian kata orang tuanya, coba sekarang balik lagi keluar, ambil kayu yang banyak. Si anak keluar lagi bawa kayu yang banyak. Kemudian kata orang tuanya, coba sekarang patahkan kembali kayu tersebut. Ketika kayu itu banyak, mau dipatahin susah dipatahin. Maka kata sang orang tua, poin daripada apa yang aku ajarkan kepada kalian, ketika kalian sendiri mudah dipatahkan, tapi ketika kalian bersama-sama sulit untuk dipatahkan. Begitulah kehidupan kita. Ketika kita orang-orang muslimin bersatu, ketika majelis-majelis ta'lim bersatu, ketika pesantren-pesantren bersatu, maka ketahuilah Islam akan kuat. Tapi ketika majelis ta'lim digunakan adalah ajang untuk memecah belah umat, pesantren digunakan untuk berkubu-kubu, maulid-maulid kita gunakan hanya untuk bermusuhan satu sama lain, ketahuilah di situ akan datang kehancuran Islam. Dan kita harus tahu, ketika kita berpecah belah, kita bercerai-berai, fatadhhabu rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Maka mari bersama-sama, jangan kita jadikan acara-acara seperti ini saingan satu sama lain. Majelis ta'lim yang kita hadiri, jangan kita jadikan sebagai saingan satu sama lain. Pesantren-pesantren yang didirikan, jangan dijadikan untuk saingan satu sama lain. Justru Imam Al-Haddad di dalam kitab beliau membuat suatu contoh. Ketika kita melakukan satu pekerjaan, kemudian ada orang lain yang membantu kita dalam pekerjaan itu kira-kira kita senang atau sedih? Kalau kita misalnya ada tugas untuk bersihin kebun 1 hektar sendiri, tahu-tahu ada 2 orang teman kita bantu kita bersihin kebun tersebut, senang atau sedih? Senang. Lebih cepat bersih-bersihnya, lebih mudah.
Maka kalau misalnya ada ustadz di dalam berdakwah, ada seseorang buat maulid, ketika ada tetangganya buat maulid lagi, dia sedih. Ketahuilah niatnya bukan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah justru senang, karena bebannya dia dibantu oleh temannya. Maka kita harus berniat di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal yang lainnya. Mari kita jadikan acara-acara maulid ini adalah ajang kita bersatu. Jangan kita berpecah belah, karena sesungguhnya pertolongan Allah akan Allah berikan bersama orang-orang yang bersatu. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup segitu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, dan mari kita jadikan ajang maulid-maulid seperti ini adalah ajang di mana kita memperbaiki diri kita. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita perbaiki rumah kita. Mari kita bawa Rasulullah ke rumah kita. Terapkan akhlak Rasulullah di keluarga kita. Niscaya kita akan ditolong oleh Rasulullah di hari kiamat nanti. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik. اللهم عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.